warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini diskusi mengenai AI dan data science ya. AI dan data science ya, ini agak inilah ya, pokoknya agak ringan lah topik hari ini. Nggak menghitung dulu ya. Mana ini slide-nya? Ini materi saya ambilkan dari DTS Digital Talent Scouting. Apa sih hubungan dari data science dan AI? Nah, sekarang udah sangat sangat baik-baik saja ya hubungannya ya. Sudah saudaraan banget ya. Tak share. Nah, ini dia. Ya, ini materinya sudah saya upload juga di mana? Google Classroom. Ya. Anda sudah memperoleh mata kuliah Artificial Intelligence? Sudah ya? Sudah, Pak, sudah. Mestinya Sudah, sudah ya. Pak. Ya, jadi konsep dari AI itu kan sesuai dengan namanya ya, kecerdasan buatan. Ya, suatu keinginan dari para ilmuwan di bidang komputasi. Mereka berpikir bagaimana caranya supaya komputer itu bisa berpikir seperti halnya manusia ya, baik dari sisi logical maupun dari sisi cara berpikirnya ya. Nah, di sini ada 4 macam definisi AI ya, yaitu berpikir rasional, bertindak rasional, berpikir seperti manusia, dan bertindak seperti manusia. Jadi berpikirnya rasional, karena kalau komputer itu berpikirnya itu tidak rasional sebetulnya ya. Artinya apa? Artinya dia hanya mengikuti perintah program komputer, yang mana perintah tersebut biasanya sangat struktur ya, sangat terstruktur. Kerjakan ini, setelah itu baru mengerjakan yang itu, setelah ini selesai baru mengerjakan yang ini, gitu ya. Kalau ini nggak cocok, balik lagi kerjakan yang ini, kan biasanya seperti itu ya. Makanya kita kenal dalam programming ada looping ya, kemudian ada struktur programming ya, if then dan sebagainya, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana menerapkan suatu program ke dalam mesin ya. Mesin dalam konteks ini adalah sesuatu yang bekerja ya, itu mesin. Makanya jangan terus kalau di bidang komputer kok ada kata-kata mesin gitu ya, mesin learning ya, mesin intelligent mesin atau apapun itu yang ada kata-kata mesin ya. Nah, artinya mesin ini adalah sesuatu yang sedang bekerja gitu ya. Jadi definisinya nggak selalu punya teknik mesin ya, mobil atau mesin diesel dan sebagainya. Dalam konteks ini ya sesuatu yang bekerja atau yang memproses. Thinking humanly, existing new effort to make computer think, machine with mind in full and literal sense. Ini menurut Hoagland ya. Kemudian ada thinking rationally, studi mengenai mental ya, pemikiran mental menggunakan model-model komputasi. Make possible to perceive, reason and act ya, jadi menerima suatu respon, kemudian sensor dan sebagainya. Kemudian acting humanly ya, bertindak seperti halnya manusia ya. Begitu memperoleh masukan, kemudian dia akan bereaksi sesuai dengan seperti halnya apa yang manusia lakukan. Kemudian acting rationally, computational intelligence, the study of the design of intelligent agent. Nah, seperti ini. Nah, tentunya supaya komputer itu bisa bekerja atau bisa berjalan seperti yang kita inginkan, maka harus ada programnya. Nah, program itu kan isinya model ya. Model itu suatu satu contoh lah, katakanlah seperti itu. Harus bisa dimodelkan, terutama dalam model yang bersifat matematis ya. Karena komputer kan memang dia berpikir hitung-hitungan ya, perhitungan ya, seperti itu. Makanya di sini adalah kata-kata model komputasi. Jadi selama
sesuatu itu bisa dimodelkan dalam bentuk matematika, maka itu bisa dibuatkan suatu programnya, gitu ya. Nah, kemarin kita buat belajar regresi linear ya. Ada data yang banyak banget, kemudian data tersebut ada beberapa variabelnya. Ya, contoh yang kemarin adalah lampu ya, lampu lalu lintas, panjangnya jalan ya, jauh dekatnya jalan dan sebagainya. Nah, itu sebagai variabelnya, dilihat trennya, dianalisis dengan model regresi. Kemudian ketemulah model. Nah, dengan model tersebut kita masukkan ke dalam program, sehingga ketika kita ingin melakukan untuk memprediksi sesuatu ke depan, kita bisa menggunakan model tersebut gitu. Jadi tanpa harus melihat data yang sebelumnya, gitu ya. Seperti itu. Berbeda dengan definisi AI, sebagai berpikir, definisi AI untuk melakukan aksi lebih fokus pada aksi atau output yang dihasilkan dari sebuah teknologi ya. Baik output yang mirip dengan aksi manusia, acting humanly, atau aksi yang mengikuti kaidah atau acting rationally. Nah, ini contohnya thinking humanly ini ya berarti logikanya bisa bisa berpikir seperti halnya manusia ya. Kemudian acting humanly berarti dia bisa merespon atau melakukan sesuatu seperti halnya manusia menerima respon. Misalnya ini dicontohkan di sini gambar orang nyetir. Orang menyetir itu pasti ada secara basic injak gas, kemudian arahkan melalui setirnya ya. Tapi tentu tidak sesederhana itu. Mungkin harus ada variabel yang lain, misalnya keramaian ya, kemudian lekukan jalan ya, kelokan jalan, kemudian halangan rintangan yang ada di jalan, kemudian baik atau jeleknya jalan. Itu kan variabel-variabel tambahan. Mungkin kalau misalnya kita membuat suatu mesin yang mobil otomatis tanpa mempertimbangkan variabel-variabel tambahan tersebut, mungkin mudah ya. Buat saja ini mobil, kemudian ada transmitternya, kemudian kita jalankan melalui radio kontrol. Nah, itu masih dikendalikan oleh manusia. Nah, sekarang kita nggak pakai radio kontrol, tapi menggunakan sensor. Oh, sensornya berarti mendeteksi apa nih? Jalur misalnya. Nah, begitu dijalankan, nah dia akan mengikuti jalur sesuai dengan apa yang diprogramkan, sesuai dengan apa yang sensor terima gitu ya. Nah, tapi itu kan belum cukup, ada variabel yang lain misalnya. Itu kalau jalannya mulus-mulus saja dan sepi ya. Nah, gimana kalau rame? Gimana kalau depannya misalnya ada kucing lewat dan sebagainya? Apakah sensor tersebut mampu mendeteksi objek-objek tersebut? Nah, disinilah pentingnya suatu masukan ya, sehingga bisa menyebabkan apa yang diinginkan, yaitu acting humanly. Nah, kalau manusia kan sensornya banyak banget. Manusia secara umum sensornya, indranya itu kan ada 5 ya secara umum ya, 5 indra ya. Ada mata, hidung, telinga, kemudian perasa dan sebagainya. Dengan didukung kemampuan untuk melakukan suatu berpikir secara logik berbasis indera tersebut, dia bisa melakukan sesuatu hal sesuai dengan pengalaman sebelumnya. Jadi ini memang AI ini memang kompleks ya pendekatannya, apalagi kalau dihubungkan dengan data science ya, ini sudah pas banget gitu ya. Data itu sebagai penyuplai kebutuhan datanya, kemudian diolah dengan algoritma AI sehingga dia nanti diharapkan bisa bertindak secara acting humanly. Kemudian di sini thinking rationally. Nah, ini mencari rute terdekat ya, atau acting rationally, mencari rute yang paling efektif ya, rute yang paling mudah yang mana gitu. Mungkin kalau lebih canggih lagi, terdekat aja nggak cukup. Kalau datanya punya database, mesin tersebut punya database mengenai jalan mana yang rusak dan mana yang enggak, itu bisa ditambahkan meskipun dekat, tapi kalau jalannya rusak
dia langsung bisa memilih jalan yang lebih jauh tapi yang mulus. Nah, misal seperti itu ya. Atau misalnya tambahkan lagi database-nya, datanya dari datasetnya. Oh, kalau jalan yang ini macet, jalan yang itu meskipun dekat, jalan yang ini jauh tapi lancar, yang dekat macet gitu, karena waktu pada jam-jam tertentu sibuk begitu ya. Nah, ini komputer bisa menganalisa dan membuat suatu keputusan sehingga dia akan memilih jalan yang meskipun jauh tapi lancar. Nah, seperti itu kompleksitasnya ya. Ya, kalau Anda berperilaku seperti itu saya kira tidak perlu dilakukan ya, karena memang otak manusia itu merupakan suatu contoh ideal bagi sebuah komputasi ya, model komputasi. Ya, makanya kita bersyukur ya dianugerahi sama Tuhan, tidak sekedar brain ya, tapi juga otak secara fisik, tapi juga cara logiknya ya, seperti itu. Kemudian ini European Commission mendefinisikan AI sebagai sebuah sistem menampilkan perilaku cerdas dengan menganalisa lingkungan menggunakan algoritma tertentu dan mengambil tindakan dengan beberapa tingkat otonomi untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, di sini mengandung konsep perilaku cerdas dengan menganalisa lingkungan. Bagaimana Anda menganalisa lingkungan? Kalau Anda sebagai human atau manusia ya berarti menggunakan sensor yang ada gitu ya. Kemudian bagaimana menggunakan algoritma tertentu? Nah, mungkin kalau Anda sebagai manusia ya menggunakan pengalaman Anda ya. Oh, jalan macet nih, mau ke kampus. Oh iya ya, ini hari Senin ya. Waduh, hujan lagi. Gitu. Ya sudah, saya naik motor deh, karena kalau naik mobil pasti macet banget gitu ya. Misal seperti itu. Nah, itu keputusan-keputusan yang cepat itu kan berdasar pada pengetahuan dan data yang sebelumnya Anda miliki. Seperti itu. Dan juga kemampuan Anda berpikir secara logis ya. Perancangan intelijen agen. Nah, ini ada di AI mesti ada istilah agen ya, agent ya, agen. Agen itu kalau di bukunya artificial intelligence itu sesuatu yang bergerak gitu ya, objek yang bergerak, yang melakukan suatu aksi itu namanya agen. Menghasilkan aksi menggunakan aktuator. Nah, terserah ini mau aksi itu tidak mesti harus melakukan sesuatu, tidak harus bergerak gitu ya dari kanan ke kiri dan sebagainya, tapi dia melakukan sesuatu, pokoknya melakukan sesuatu ya, entah itu mengambil, itu juga termasuk agen juga gitu. Bergerak juga boleh ya, misalnya memang agen tersebut disetting untuk bergerak. Dia akan menghasilkan aksi menggunakan aktuator berdasarkan persepsi yang diperoleh dari lingkungan melalui sensor. Persepsi itu rasa ya. Nah, ketika Anda masuk di ruang ber-AC gitu ya, wah, persepsinya Anda adalah dingin ya, Anda merasakan suatu dingin. Bagaimana cara Anda merasakan dingin ya? Karena ada kulitnya yang sebagai sensor. Nah, kalau mesin, kalau komputer kan sensornya berarti ya macam-macam sensor itu ya. Ada sensor suhu, sensor medan magnet, sensor cahaya dan sebagainya. Itu yang Anda pelajari di mikroprosesor dan bahasa rakitan setelah mata kuliah di pervasive dan wireless sensor. Nah, itulah gunanya kita belajar macam-macam sensor ya. Merancang sebuah intelligent agent mendiskusikan PEAS, performance measure, pengukuran, kemudian lingkungan, aktuator, dan sensor. Nah, suatu misal, saya ingin membuat suatu smart class, kelas yang cerdas gitu ya. Apa itu smart yang cerdas? Kelas yang cerdas ya, Anda definisikan dulu kelas yang cerdas. Oh, kelas yang cerdas itu kalau dosen dan mahasiswa masuk kelas, maka absennya otomatis gitu ya. Nah, kalau masih Anda nulis itu masih belum cerdas ya. Yang disebut cerdas itu salah satunya ya mengurangi interaksi kita ya, manusia dengan komputer. Nah, makanya di
mobil computing atau di mata kuliah pervasif ada konsep yang namanya context awareness computing ya. Jadi secara tidak sadar data kita sudah terekam di komputer. Nah, balik lagi ke smart class. Kita ukur dulu, definisikan dulu ini smart class itu yang bagaimana. Yang pertama ini absensi tidak perlu menulis. Masuk kelas langsung absen, bisa absen ya. Itu yang pertama, baik mahasiswa atau dosen. Yang kedua, enggak ini absennya meskipun otomatis juga harus sesuai dengan jadwal dong, gitu ya. Nah, berarti ada pengolahan lagi berdasarkan jadwal. Begitu masuk, sudah absen masuk, pintunya nyala sendiri. Kok pintunya nyala sendiri? Lampunya nyala sendiri, gitu ya. Sesuai dengan banyaknya orang, ya. Jadi misalnya dalam kelas tersebut ada 5 titik lampu, maka kalau orangnya menyebar di dalam kelas, maka semua lampu menyala. Kalau hanya fokus di sebelah kiri misalnya, biasanya kan mahasiswa pilih-pilih bangku ya. Yang paling belakang misalnya. Nah, maka lampu belakang yang menyala dan lampu depan dosen menyala. Yang tengah mati, misal seperti itu. Kemudian yang ketiga, slide-nya nyala sendiri. Begitu dosen sudah menyiapkan duduk di depan meja dosennya, slide-nya langsung nyala. Kemudian yang kelima, AC-nya nyala. AC nyala aja nggak cukup. Kalau cuma nyala sih ya bisa lah pakai gerakan, sensor gerakan. Tapi dia nyalanya akan mengikuti adaptif ya. Kalau orangnya banyak ya dia semakin dingin, karena tubuh manusia kan menghasilkan panas ya. Nah, semakin dingin untuk apa? Untuk mengkompensasi suhu yang diinginkan. Gitu. Nah, itu kita mendefinisikan dulu ya, merancang dulu konsep tersebut. Nah, kemudian baru ke aspek teknis. Pakai sensor apa ya supaya bisa mendeteksi absensi? Ternyata pakai ini, mahasiswa menggunakan RFID ya. KTM-nya sekaligus sebagai ATM, sekaligus sebagai RFID untuk absen otomatis misal. Begitu juga dosen. Kemudian ada sensor geraknya misalnya ya, sensor gerak. Kemudian ada sistem pengolahan jadwal. Jadi begitu yang masuk kelas, absen itu hanya akan bekerja kalau jadwal Anda memang ada di situ begitu. Nah, itu contoh ininya. Kira-kira seperti itu ya contohnya. Nah, di sini dicontohkan adalah taksi otomatis dapat PS dan ini. Taksinya aman, cepat, tidak melanggar lalu lintas, lingkungannya ada penumpang, ada rambu-rambu dan sebagainya. Aktuatornya kemudi, gas, rem, klakson. Aktuator itu sesuatu yang bereaksi ya terhadap pengolahan sensor tadi. Sensornya ada kamera sonar, speedometer, GPS gitu. Ya. Tipe lingkungan pada intelligent agent, full observasi, deterministik, episodik, sequential. Nah, ini Anda baca sendiri aja nanti. Nah, kemudian jenis teknologi AI. Yang pertama, berdasarkan tujuan tasnya, terdapat 2 jenis teknologi AI, yaitu ANI, tas yang dikerjakan khusus untuk domain tujuan tertentu, disebut strong AI. Kemudian pembagian kedua, prinsip kerja teknologi AI berdasarkan prinsip kerja AI intelligent agent, problem solving, dan knowledge based agent ya. Jadi ada yang bersifat menyelesaikan masalah dan knowledge based agent. Prinsip kerja teknologi AI pada problem solving agent, penggunaan algoritma searching. Nah, ini problem solving ya. Kita pikir ke area tertentu, kemudian ada banyak titik, mana nih yang paling efektif begitu. Problem solving agent. Nah, misalnya di sini adalah mencari rute terpendek. Kemudian jadwal kelas ya, jadwal kelas yang paling optimal ya, biar nggak bentrok misalnya. Permainan catur dan macam-macam. Kemudian solving agent sudah dari apa? Iya,
classical search dan local search. Nah, ini pasti sudah Anda pelajari juga di AI ya. Nah, untuk searching ada uninformed atau blind search ya. Ini uninformed blind search ini agen ya untuk menuju ke suatu titik tujuan, dia tidak tahu, tidak ada informasi tambahan ya, tidak menerima informasi tambahan ya. Berarti gimana? Misalnya Anda begini, Anda disuruh ke Bandung, ke Hotel X misalnya ya, di sana Anda nggak tahu ini, pokoknya ke sana gitu ya, titik. Nah, otomatis Anda carinya kan semua aspek dicari gitu ya, semua jalur yang mengarah ke sana berdasarkan peta itu ditelusuri. Itu kira-kira seperti itu. Pencarian dilakukan tanpa informasi tambahan, kemudian informasi yang tersedia, definisi problem, contohnya DFS, Deep First Searching, Breadth First Searching, IDS ini saya lupa namanya, Uninformed Searching, ini S-nya searching. Kemudian ada Informed Search, yang disebut Heuristic Search. Ini memiliki informasi tambahan ya, ada informasi tambahan. Contohnya adalah Best First Search atau Asterisk ini ya. Ya, itu mengenai AI ya, sekilas ya. Ya, karena Anda sudah dapat mata kuliahnya, kita lewati. Nah, ini contoh teknologi NLP ya. Di sini ada speech recognition, kemudian sign language recognition, ada natural language text analytic. Nah, ketika Anda melakukan suatu menerjemahkan ya, misalnya dengan Google Translate gitu, Anda akan memasukkan kalimat kata ya ke dalam Google Translate webnya ya. Nah, dia akan mencari data tersebut ke server yang sesuai dengan padanannya di bahasa yang lain. Nah, kira-kira kan begitu ya. Gitu. Itu kalau translate. Nah, gimana kalau speech recognition? Nah, ini sama juga ini. Speech recognition, ketika Anda berbicara, mengenali suaranya, mesin akan mengenali suaranya, kemudian dirubah menjadi teks. Nah, kok bisa dia dirubah menjadi teks? Ya bisa, karena dia punya data sebelumnya mengenai pengucapan ya, kemudian dialek, kemudian intonasi dan sebagainya, seperti itu. Makanya ketika Anda menggunakan aplikasi Vito Speech Recognition, pastikan Anda memilih ini bahasanya apa, bahasa Indonesia. Kenapa? Karena di sana, di mesin tersebut sudah punya basis data mengenai dialek-dialek dalam bahasa yang ada di bahasa Indonesia gitu. Teknologi AI sebagai bagian dari revolusi industri 4 ya. Ya, sekarang kita eranya revolusi industri 4. Revolusi industri 1 itu dimulainya mesin untuk menggantikan tenaga manusia ya, adanya mesin uap ya untuk menggantikan kerja hewan dan manusia untuk bekerja. Setelah itu revolusi industri yang kedua, ditemukan listrik ya. Jadi yang tadinya mesin uap diganti oleh listrik ya penggeraknya. Kemudian revolusi industri yang ketiga, adanya komputer. Ada listrik, ada elektronik. Yang ketiga, komputer, ya, sistem kontrol. Ya. Sistem kontrol berarti ada komputer, ada programming, bisa mengontrol. Kemudian revolusi industri 4, ada komputer, bisa mengontrol, ada jaringan. Nah, ini tidak bisa dipisahkan sekarang ini. Anda menyalakan lampu rumah dari kampus Anda misalnya, padahal kan jauh ya, itu udah bagian dari revolusi industri 4. Kenapa? Karena kontrol ditambah dengan jaringan komputer
seperti itu. Nah, ini AI ini sekarang semakin marak dengan adanya revolusi industri 4. Nah, ini gadget sehari-hari terhubung dengan internet, memiliki kemampuan mengirimkan data sebagai sensor. Contohnya IoT, smart consumer good, smart bulb, ini lampu ya, lampu otomatis, smart light switch, macam-macam, banyak sekali. Dan ini sudah Anda rasakan sebetulnya ya. Termasuk teknologi context aware computing ya, atau pervasive computing ya. Data Anda itu secara tidak sadar sudah masuk ke dalam sistem tersebut. Suatu misal Anda pesan makanan melalui aplikasi, atau sekarang aplikasinya banyak ya, ada GoFood, ada GrabFood, ada ShopeeFood. Ketika Anda memasukkan menu, maka itu sudah tersimpan secara historis. Begitu besoknya Anda pesan lagi, bisa jadi Anda sudah disodori nih, kesukaan makanan kesukaan Anda adalah, nah seperti itu ya. Itu bagian dari pengolahan data tadi yang sudah Anda inputkan itu. Ditambah lagi kalau misalnya ada variabel lokasi. Oh, ini misalnya Ilham Al-Akhyar sering beli martabak. Sekarang posisinya ada di Jakarta Selatan. Nah, nanti mesinnya akan menghubungkan antara lokasi orang jual martabak di Jakarta Selatan dengan lokasi Ilham sekarang dan makanan kesukaannya. Nah, begitu keluar, yang muncul adalah makanan kesukaannya plus restoran martabak tadi yang ada di lokasi tersebut. Nah, seperti itu ya kompleksitasnya. Nah, ini banyak sekali ini platform-platform dalam IoT ya. Pengertian big data, pengolahan data dalam ukuran besar, tidak dapat ditangani oleh pengelolaan data biasa ya. Ya. Nah, ini sudah dibahas kemarin ya, veracity. Nah, kemudian disinilah ada ilustrasi mengenai ekosistem big data. Di sini ada data source ya. Data source ini bentuknya macam-macam ya. Data OLAP ini kalau data warehouse ya. Kemudian berupa Excel, ada data yang dari Facebook, data gambar ya, data teks dan sebagainya, atau data multimedia di sini, atau data file atau teks dan macam-macam. Kemudian disimpan di suatu penyimpan gitu, dianalisa. Nah, analisanya macam-macam, tergantung tujuannya ya, mau mencari asosiasi kah, mau mencari korelasinya, atau mau mencari klasterisasi, atau mau dicari prediksinya ya, prediction ya, seperti itu. Nah, dengan berbagai model-model analisa. Nah, data mining, algoritma data mining yang sudah kita pelajari itu ya bagian dari bagaimana cara kita menganalisa data yang sangat besar tadi, sehingga menghasilkan apa? Ya, menghasilkan suatu data atau pola ya, pola atau pengetahuan baru gitu. Pengetahuan baru itu polanya sudah diketahui. Nah, pengetahuan baru itu misalnya, oh ternyata kalau malam minggu jam 1 malam di suatu titik di Bekasi misalnya, di alun-alun misalnya ya, ternyata rame ya gitu ya. Nah, seperti itu kira-kira. Ramenya kenapa? Oh, karena ini dan sebagainya. Nah, itu hasil dari pengolahan data tersebut begitu. Ya. Jenis analitik dibagi menjadi 4: deskriptif, penjelasan keadaan bisnis; diagnostik, mengapa suatu masalah terjadi; kemudian prediktif, proyeksi atau prediksi masa depan berdasarkan data historis, ini yang kita pelajari kemarin di Naive Bayes dan C4.5 ya. Kemudian preskriptif, penggunaan hasil analitik prediktif dan pengetahuan lain dengan menyarankan upaya terbaik di masa depan. Nah, ini sebagai SPK-nya ya, pendukung keputusan, memberikan suatu saran. Nah, kapan ini AI muncul? Nah, muncul sejak tahun 50 melalui tulisannya Can Machine Think? Dapatkah mesin berpikir ya?
istilah artificial intelligence muncul tahun 56, proyek riset AI di Dartmouth. Dan ini kemudian banyak riset terkait dengan AI. Ini Alan Turing ini ilmuwan komputer yang saat itu ditugaskan di tahun 40-an ditugaskan di Inggris ya untuk memecahkan mesin sandi Enigma ya. Silahkan Anda melihat filmnya yang berjudul Imitation Game ya. Nah, itu cukup bagus filmnya. Setidaknya Anda memperoleh gambaran mengenai komputer di masa lalu ya, menggunakan untuk memprogram itu menggunakan switch gitu ya. Kemudian di tahun 2010-an perkembangan teknologi algoritma deep learning ya. Deep learning ini basisnya adalah jaringan saraf tiruan ya, ANN, Artificial Neural Network. Early Artificial Intelligence, Steer Machine Learning, kemudian Deep Learning. Tahun 97 adanya IBM Deep Blue ini mengalahkan Garry Kasparov. Garry Kasparov itu Grandmaster catur ya dari Uni Soviet waktu itu. Dia dikalahkan oleh mesin Deep Blue ya. Jadi mesin itu sudah diprogram, gampangannya diprogramnya kalau misalnya pion lawan maju satu langkah atau dua langkah misalnya, maka kita harus bagaimana gitu. Kita itu maksudnya Deep Blue-nya ya, nah, seperti itu. Dan bisa Anda bayangkan ya berapa banyak langkah yang harus diprogramkan ke dalam Deep Blue tersebut. Kemudian sistem AI IBM Watson mengalahkan dua kontestan manusia di Jeopardy Game. Kemudian DeepMind mengalahkan game StarCraft. Kemudian AI SUF mengalahkan Kim Mahyong ya. DeepCube A menyelesaikan Rubik Cube dalam 1,2 detik ya. Pemegang rekornya itu 2 detik ya. Tapi robotnya ini bisa membuat 1,2 detik selesai. Penerapannya banyak saya kira ya, sudah Anda nikmati juga ini. Nah, contohnya ini di Facebook ketika Anda mengupload foto, nanti akan keluar kotaknya terus otomatis ada namanya kan gitu ya. Kalau Facebook di era-era 2009 gitu, 2008 gitu, kita ngetek aja masih pokoknya di layar foto tersebut gitu ya ngeteknya. Tapi sekarang sudah nggak langsung ketek ininya wajahnya. Nah, kok bisa? Ya iya, karena Facebook sudah punya data pendahuluannya ya. Wajah saya ketika masukkan di Facebook, kemudian tersimpan ya, diidentifikasi. Oh, ini namanya Adam. Begitu dimasukkan ke halaman Facebook friend yang lain, maka muncul langsung otomatis namanya Adam gitu. Ini untuk mendeteksi penggunaan masker. Nah, dia mendeteksi ini masker, oh ada masknya atau maskernya, ini pakai masker, ini nggak dipakai, ini nggak pakai, gitu ya. Jadi komputernya mendeteksi pola wajahnya ya, mungkin diukur dari jarak mata ke hidung, ada objek yang tertutup dan sebagainya seperti itu. Kemudian biometrik ya, biometrik ini atau pengenalan wajah ya. Nah, pengenalan wajah, pengenalan pola itu sebetulnya dimulainya dari pengenalan pola, dimanfaatkan untuk pengenalan wajah, diaplikasikan untuk biometrik, habis itu diaplikasikan untuk hal-hal yang lain. Misalnya untuk identifikasi, untuk buka pintu dan sebagainya. Sama halnya dengan ini. Halo ya. Nah, jadi setiap suara itu memiliki ciri tersendiri ya. Ciri khusus ya. Ciri khususnya sehingga suara antara satu orang A dan B berbeda gitu. Nah, itu perbedaan itu dijadikan sebagai suatu cara untuk ini gembok ya, pengunci istilahnya untuk pengaman ya. Nah, sama halnya dengan ini ya, wajah. Atau recognition ya.
kalau zaman dulu namanya pattern recognition. Nah, sekarang karena macam-macam yang direkognisi itu dikenali ya. Kalau dulu waktu di awal-awal AI istilahnya pattern recognition atau pengenalan pola ya. Ketika saya lagi belajar kuliah seumuran Anda dulu, namanya pattern recognition ya. Nah, sekarang ada face recognition. Oh, ini tidak sekedar face recognition, tapi juga tulisan-tulisan di sini dikenali sebagai text recognition. Nah, ini langsung masuk ke dalam formnya ya. Kemudian dalam bentuk teks. Jadi zaman sekarang ini sebetulnya kalau masih menggunakan fotokopi KTP ya, menggunakan fotokopi KK dan sebagainya ya masih aneh sebetulnya ya, karena sudah ada ini ya, eKTP kan sudah terpusat datanya. Tantangan dan pengembangan teknologi AI di Indonesia, etika, regulasi. Nah, bagaimana cara menggunakan AI secara bertanggung jawab? Boleh nggak Gojek menjual data kita misalnya ya? Boleh nggak GoPay, aplikasi-aplikasi seperti GoPay, Shopee dan sebagainya, yang mana kita menggunakan aplikasi tersebut harus memasukkan data, terus data kita dijual. Nah, ini terkait dengan etika penggunaan teknologi juga ya, regulasi dan sebagainya. Kemudian dengan adanya AI, boleh nggak kita apa itu sekarang yang lagi tren itu face app ya. Nah, face app wajah kemudian dimasukkan ke dalam aktor yang sedang menari atau sedang beraksi gitu, kemudian ditayangkan atau ya apapun itu, kalau disalahgunakan tentu tidak baik ya. Nah, ini privasi tadi. Kurangnya penjelasan. Oh, ini ketersediaan data. Nah, oke. Kurangnya talenta dalam pengembangan dan penerapan teknologi AI. Nah, ini tugas kita ya, untuk menjadi AI engineer atau data scientist yang terlatih gitu. Karena kebutuhannya banyak, yang ahli atau yang bisa masih sedikit. Ada di sini yang bisa ngoprek-ngoprek sensor. Nah, ini ada berapa nih mahasiswanya? 17. Nah, ada 17. Siapa yang pernah ngoprek-ngoprek sensor suhu misalnya? Ada nggak? Nah, dari 17 saja nggak ada yang jawab ya. Berarti benar ya, kurang ya talenta dalam pengembangan dan penerapan teknologi AI. Ya, baik, itu aja ya dari saya. Ada pertanyaan? Silakan. Jadi kalau Anda belajar data itu memang cukup menarik sebetulnya ya. Ketika Anda nanti suatu saat bekerja di perusahaan yang menganalisis data, mindset Anda harus kreatif. Oh, ada data nih, harusnya saya apakan? Nah, ini pikiran-pikiran kreatifnya yaitu yang harus kita kembangkan ya, seperti itu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, silakan dinyalakan webcamnya. Kita foto bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tunggu tugasnya yang minggu lalu ya, untuk dikirimkan segera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam.